Biar kuadran 1 dan kuadran 2 untuk sudut berelasi, kita akan coba pelajari kuadran 3 dan kuadran 4. Sebetulnya memang konsepnya sama. Kita ambil sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk kuadran 3 ini saya hapus dulu deh. Kuadran satunya kita hapus ininya aja. Atau semua deh, biar nggak pusing ya. Ini kita hapus semua. Kuadran 3 ya, kita ubah jadi warna hijau lagi. Kuadran 3. Nah, itulah. Kuadran 3. Kuadran 3 untuk sumbu X dulu ya. Sumbu X-nya itu kebetulan adalah 180. Karena dia ke sini atau berlawanan jarum jam, berarti dia positif. Nah, untuk sin dari 180 plus alfa, maka konsepnya sama. Sin dari 180 plus alfa itu hasilnya akan menjadi min sin alfa. Min sin alfa. Kenapa jadi min sin? Karena bukan tangen dan kotangen. Di kuadran 3 yang positif hanya tangen dan kotangen. Begitu juga dengan cos 180 plus alfa itu sama dengan min cos alfa. Sedangkan tangen dari 180 derajat plus alfa hasilnya bakal menjadi tangen alfa. Begitu juga dengan kosekan dulu ya. Kosekan 180 plus alfa sama dengan min kosekan alfa. Sekan ya. Sekan 180 plus alfa hasilnya tetap jadi min sekan alfa. Sedangkan kotangen dari 180 plus alfa hasilnya akan menjadi positif kotangen alfa. Itu yang kalau kita ambil 180 derajat atau yang sudut yang ada di dalam sumbu X. Nah, bagaimana dengan sudut yang diambil dari sumbu Y, yaitu 270 derajat. Nah, sedangkan 270 derajat itu untuk di kuadran 3, nah, dia ke searah dengan jarum jam. Nah, kalau searah dengan jarum jam berarti ininya dikurang nih. Nah, hasilnya bakal jadi gini. Sin dari 270 derajat dikurang alfa, sin akan menjadi min cos alfa. Sedangkan cos dari 270 derajat min alfa itu akan sama dengan min sin alfa. Lalu kalau misalkan tangen dari 270 derajat dikurang alfa itu hasilnya adalah positif kotangen alfa. Lalu selain tangen itu kosekan. Kosekan dari 270 min alfa jadinya min sekan alfa. Lalu kalau sekan 270 derajat min alfa hasilnya adalah min kosekan alfa. Sedangkan kotangen 270 derajat min alfa hasilnya akan menjadi positif tangen ya, positif tangen dari alfa. Nah, lagi-lagi untuk sudut berelasi di sumbu Y, sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Sekan jadi kosekan jadi sekan jadi kosekan, kotangen jadi tangen. Untuk nilai positif dan negatifnya tinggal dilihat karena di kuadran 3 adalah yang positif tangen dan kotangen. Tinggal kita ambil yang tangen yang positif, kotangen yang positif juga. Seperti itu untuk di kuadran 3. Nah, begitu juga untuk kuadran 4. Ini kita hapus lagi.
Kita hapus seperti ini. Kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu ada di sini. Kita gunakan warna biru deh. Nah, kuadran 4 itu sama. Kita yang gampang dulu lah. Yaitu kita ambil yang 360. Karena 360 itu adalah di sumbu X ya. Dan dia arahnya ke bawah itu searah dengan jarum jam, berarti dia akan menjadi negatif. Oh ya. Kuadran 4. Nah, di kuadran 4 ini sin ya. Sin dari 360 min alfa, karena tadi ya searah dengan jarum jam, hasilnya akan menjadi tetap sin. Min sin alfa. Kenapa min ya? Karena bukan cos dan sekan. Sedangkan kalau cos 360 derajat min alfa, itu hasilnya adalah positif cos alfa. Begitu juga dengan tangen. Tangen 360 derajat min alfa, hasilnya akan menjadi negatif tangen alfa. Dia masih tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen. Lalu apa lagi? Sekan. Kosekan dulu deh. Kosekan dari 360 min alfa akan menjadi min kosekan alfa. Sekan dari 360 min alfa jadi hasilnya positif sekan alfa. Kotangen dari 360 derajat min alfa akan menjadi min kotangen alfa. Itu untuk yang di sumbu X. Nah, sekarang kita coba lagi dengan sumbu Y. Sumbu Y itu di sini kebetulan di kuadran 4 adalah 270. Dan ke sana berlawanan dengan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam, jadinya sin 270 plus alfa. Itu hasilnya akan menjadi min cos alfa. Sedangkan kalau cos 270 plus alfa, hasilnya akan menjadi sin alfa positif. Karena tadi, begitu juga dengan tangen 270 derajat plus alfa, hasilnya min kotangen dong. Min kotangen alfa. Begitu juga dengan kosekan. Kosekan dari 270 ya, 270 plus alfa, hasilnya min sekan alfa. Kalau sekan dari 270 plus alfa, hasilnya positif kosekan alfa. Sedangkan kalau kotangen dari 270 plus alfa, itu hasilnya adalah min tangen dari alfa. Nah, itu sama saja. Nah, untuk contoh penggunaan ini, biar gampang kita ambil yang di kuadran 2. Misalkan kita punya suatu sin, saya pakai yang hitam deh. Kalau kita punya sin dari 120 derajat. Sin dari 120 derajat itu bisa kita ubah menjadi sin dari, nah kita lihat lagi di sini, kita bisa gunakan sumbu X, kita bisa gunakan sumbu Y, karena 120 itu kebetulan 120 ada di kuadran. Nah, saya bikin baru lagi aja deh. Di sini biar nggak bolak-balik ke sana. 0, 90, 180, 270, 360 derajat harusnya ya. Ini masih menggunakan derajat.
Nah, kita lihat sin 120. 120 itu ternyata di kuadran 2 di sini. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Dari mana sih kita tahu bahwa di 120 adalah ada di kuadran 2? Karena gini, dari 90 sampai 180 ya kira-kira di sinilah. Itu letak dari 120 derajat, sudut 120 derajat ada di sini. Nah, berarti sin 120 derajat itu bisa kita ubah menjadi 180 dikurang berapa yang hasilnya 120. Berarti ternyata dikurang 60. Nah, otomatis ini bisa kita ubah menjadi sin dari 60 derajat. Hasilnya akan menjadi setengah akar 3. Bisa dibuktikan dengan menggunakan kalkulator, silahkan. Jadi sin 120 itu pasti setengah akar 3. Begitu juga dengan sin 60. Makanya untuk video sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa yang namanya sin 60 itu adalah sudut istimewa. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan sumbu X. Sedangkan kalau misalkan sumbu Y, ini yang simple ya. 120. Berarti sin dari 90 ditambah berapa yang hasilnya 120? Oh ternyata, sorry. Bukan sin lagi. Jadi untuk 90, enggak, masih benar, sorry. Ini masih tetap sin. Jadi artinya 120 ini kita ubah menjadi 90 plus 30 dulu. Maka hasil di sininya jadi cos 30. Nah, patokannya adalah di sini. Kalau ini 180, kalau ini 90. Kalau 180 tetap jadi sin. Kalau 90 berubah jadi cos. Nah, gitu aja deh. Nah, jadi hasilnya cos 30. Sama sebetulnya, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, bisa dibuktikan juga, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Begitu juga dengan angka-angka lain yang ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, gimana? Gampang kan?